Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Masih sehat semua ya? Masih connect? Masih connect semua dong harus ya. Oke, hari ini kita mulai lagi kuliah metode numerik ya. Bahasan hari ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear ya, atau biasa disingkat SPL biar nggak terlalu panjang nyebutnya ya. Nah, di SPL ini yang topik pertama kali yang akan kita pelajari yaitu masalah transformasi matriks dengan menggunakan sistem penyelesaian eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss ya. Nah, sebelum kita masuk ke eliminasi Gauss, teman-teman harus paham dulu konsep-konsep dasarnya ya dalam transformasi matriks. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan pelajari dulu masalah konsep-konsep dasar, langkah-langkah pengerjaannya, ya. Nanti baru kita lihat metode transformasi Gauss ini atau transformasi eliminasi Gauss ini seperti apa, ya. Oke, udah siap kan materinya? Udah dibaca kan ya materi dari saya di e-learning? Udah di-download ya? Oke, kalau begitu siapin semuanya, ya. Sambil minum juga boleh, kita santai aja ya. Oke. Mungkin lebih enak ya kalau kita pakai papan tulis virtual aja ya. Oke. Kita ganti dulu tempatnya. Oke, kita udah di papan tulis virtual. Papan tulisnya jadi gede, saya jadi kecil. Oke ya, yang pertama teman-teman harus pelajari yaitu masalah operasi baris elementer. Ada 3 ya. Yang pertama itu penukaran 2 baris, yang kedua perkalian suatu baris dengan konstanta bukan sama dengan 0, dan yang ketiga suatu baris dikurangkan dengan kelipatan baris yang lainnya. Contoh yang pertama ini yaitu seperti yang ini ya. Baris 1 ditukar dengan baris ke-3. Jadi ini saling tukar tempat aja gitu. Yang baris pertama tukar ke jadi yang ketiga, baris yang 3 tukar ke pertama. Kapan digunain? Ini digunain pada saat tata ancang itu 0. Jadi transformasi yang selanjutnya nggak bisa dilakukan ya. Oke, yang kedua yaitu perkalian suatu baris dengan konstanta bukan sama dengan 0. Contohnya seperti ini ya. Misal baris kedua itu menjadi 1/4 baris 2 ya, atau kita kalikan baris kedua dikalikan dengan 1/4. Jadi baris kedua aja yang kena operasi ya. 4, 1, 3 ini akan menjadi 1 karena 4 dikalikan 1/4 jadi 1, 1 dikalikan 1/4 jadi 1/4, dan 3 dikalikan 1/4 jadi 3/4. Nah, ini kapan digunain? Ini digunakan pada saat kita mau membentuk atau mengubah suatu nilai dalam matriks itu menjadi 1 ya, jadi angka 1. Kapan dipakai? Ini biasanya pada saat kita mau bikin suatu matriks menjadi matriks identitas ya. Oke, yang terakhir ini yang paling banyak digunain nih. Nah, suatu baris dikurangkan dengan kelipatan baris lainnya ya. Misal baris ketiga nih 136 ya, baris ketiga dikurangkan dengan 1/2 dikali baris yang pertama. Kenapa baris yang pertama? Karena dia baris yang pertama ini menjadi tata ancangnya untuk baris-baris lain yang di kolom pertama, yang di kolom pertama ya. Jadi oke deh, kita operasiin. Coba ya, satu aja. Baris 3 misalnya angka 1 ini, 1 dikurang setengah dikali baris yang pertama. Baris pertama yang 1 ini ya, yang di kolom pertama itu temannya 2 ya. Jadi kalikan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dapatlah 0 di sini. Dan yang lainnya juga seperti itu. Yang perlu teman-teman ingat yaitu kolomnya ya harus sama ya. Kolom 2, kolom 3 gitu. Harus sesuai kolomnya ya, pengurangannya. Oke, selanjutnya yang teman-teman harus tahu juga yaitu penentuan titik pivot atau tata ancang. Tadi udah sedikit saya singgung ya. Nah, tata ancang itu apa sih? Yaitu nilai matriks yang menjadi acuan gitu ya. Jadi titik acuan untuk transformasi nilai-nilai matriks lainnya. Acuannya yang mana, Pak? Nah, gampangnya kayak gini aja ya. Carilah yang diagonal ya. Nah, jadi untuk kolom yang pertama itu diagonalnya di A11,
kolom yang kedua itu diagonalnya di A22, dan kolom 3 itu diagonal di A33, dan yang terakhir kolom yang keempat ya, itu diagonalnya ada di A44. Nah, jadi contoh nih ya. Nah, untuk mengubah ya, yang pertama nih, kolom yang pertama ya. Nah, untuk mengubah nilai A21, A31 sama A41 ini menjadi 0, 0 dan 0 ya, tata ancangnya yang mana? Tata ancangnya yang A11. Nah, karena dia ada di kolom yang pertama ya. Pada saat di kolom yang kedua ya, tata ancangnya bukan A11 lagi, atau bukan yang di baris pertama lagi. Tapi lihat diagonal yang mana nih yang di kolom kedua, yaitu ada di A22. Jadi untuk mengubah A12, A32, dan A42 itu menggunakan tata ancangnya yaitu A22 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya nih, ada namanya eliminasi Gauss. Ini salah satu metode untuk menyelesaikan SPL, yaitu dengan kita transformasi matriksnya menjadi matriks lain. Nah, di eliminasi Gauss ini matriks lain yang mau kita, suatu matriksnya yang mau kita ubah itu ya, suatu matriks kita akan ubah menjadi matriks segitiga atas. Udah tahu ya. Kenapa kayak gitu, Pak? Nah, teman-teman lihat nih, kalau kita dikasih SPL seperti ini, udah kebayang ya gimana nyelesainnya. Selesainya dari bawah, dapat X4 kita bisa selesaiin X3, dapat X3 sama X4 kita bisa dapat X2, selanjutnya sampai dapat X1, atau disebut eliminasi mundur ya. Nah, oke, itulah konsep ya yang melatar belakangi eliminasi Gauss ini. Artinya kita punya matriks A ya, kita mau ubah atau transformasi jadi matriks U ini, atau matriks segitiga atas. Caranya seperti apa? A21 kita ubah jadi 0, A31 kita ubah jadi 0, 41 juga jadi 0, 32 jadi 0, 42 jadi 0, dan terakhir A43 jadi 0. Sehingga nanti udah sampai kayak gini kita bisa selesaikan dengan eliminasi mundur tadi. Mundur ya. Nah, jadi konsepnya teman-teman udah paham lah ya konsepnya seperti apa. Nah, ini ada hitungannya, contoh hitungannya pakai angka nih, pakai angka beneran, nggak cuman huruf-huruf aja kayak tadi. Nah, tapi ini tahan dulu, ini untuk pertemuan selanjutnya aja ya. Yang penting teman-teman hari ini udah dapat konsepnya seperti apa, langkah-langkah pengerjaannya seperti apa ya. Nanti minggu depan kita selesain contoh soalnya, hitungannya benar kayak gimana ya, nanti bareng-bareng kita minggu depan ya, kita kerjain bareng-bareng. Oke, untuk pemahaman teorinya segini dulu ya, saya mau jadi gede lagi. Gimana penjelasan materinya, penjabaran materinya, langkah-langkahnya, step by stepnya kayak gimana? Ada yang masih bingung nggak? Silahkan tanya kalau masih ada yang bingung ya. Nah, jadi kita satu persatu kita run lagi ya. Ya, teman-teman harus paham dulu masalah operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu ada 3 tadi ya. Nah, dari 3 operasi baris elementer itu, itulah yang menjadi konsep dasar dalam transformasi matriks ya. Nah, jadi transformasi matriks itu akan berjalan ketika kita menggunakan aturan dari operasi baris elementer tadi. Tinggal gimana kita menyesuaikan aja terhadap kondisi yang ada ya, dengan operasi mana yang akan kita gunakan. Oke. Nah, dari situ konsepnya kita udah dapat ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat semua ya. Konsep dan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, minggu depan nanti kita baru ke contoh deh ya. Contohnya kayak gimana nih, kalau hitung-hitungannya kayak gimana. Tadi baru huruf-huruf semua ya. Anak teknik pasti sukanya ngitung ya, pakai angka. Nggak suka kalau pakai kayak huruf-huruf doang ya, harus ada angkanya ya. Oke, minggu depan kita di pendalaman materi mengenai SPL dengan metode penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss ini ya. Minggu depan kita
kasih contohnya deh. Kita selesain bareng-bareng contohnya seperti apa. Pakai angka tentunya. Oke, kalau begitu buat hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang mungkin baru kepikiran ya, setelah ngelihat lagi, baca-baca lagi materi saya di rumah, boleh langsung nanti WhatsApp saya, boleh gitu ya, atau diskusi bareng sama temennya, boleh gitu. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, kalau begitu minggu depan siapin materinya ya. Nanti kita masuk ke topik yang lebih menarik ya, pakai angka tadi ya. Pakai angka, jadi kelihatan nih gimana penyelesaian sebenarnya ya. Oke, dari saya sekian dulu buat pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.